Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 9, video 66, yaitu monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Kita akan menambahkan fitur pemeriksaan di halaman dokter. Kita buka dulu source code kita, websitenya maksudnya. Kita akan lihat dulu di website. Kita arahkan ke folder kerja kita, dia bukan di admin, melainkan di dokter. Oke, dokter ini kita login dulu, Tome 123, dokter Tome 121, ya 121, tadi passwordnya salah. Oke, kita akan buat view-nya di tabel, lalu kita akan display di sini sesuai dengan ID karyawan yang dokternya. Nanti ID karyawan kita akan ambil dari session. Tapi sebelumnya yang ini kita akan hilangkan dulu. Dia harusnya ada monitoring pemeriksaan saja. Nanti ada tombol yang ke halaman pemeriksaan lanjutan sambil mengirimkan parameter key dengan nilainya adalah ID rekam medis. Yang pertama kita akan buat dulu perbaiki navbarnya dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, kita di halaman admin kita tutup, dokter, controller kita tutup, dia di aset sini di navbar. Navbar pertama kita akan hapus, yaitu pemeriksaan ini kita kasih tinggal, hapus sampai reset, save. Dia akan hilang, dia sisa pemeriksaan, monitoring pemeriksaan saja. Kita akan display data rekam medis di sini, data semua pasiennya. Kita buka dulu database kita supaya kita buat query-nya lebih gampang. Kita ke rumah sakit, kita ke rekam medis sini, kita akan buat query di sini. Query-nya kita tidak tampilkan semua, tapi nanti kita akan gabung rekam medis sama ID karyawan dan ID sama pasien, tabel pasien, tabel karyawan sama rekam medis. Kita akan select di sini, select rekam medis. Pertama kita ambil ID rekam medis. Oke, yang kedua adalah rekam medis. Kita ambil tanggal pelayanannya. Rekam medis. Kita ambil ID pasien. ID pasien. Kita ambil dari pasien, kita ambil namanya. Nama. Yang berikutnya tempat lahirnya dari tabel pasien. Kita ambil tempat lahir pasien, kita ambil tanggal lahir. Yang berikutnya adalah jenis kelamin pasien, kita ambil jenis kelamin. From, kita akan gabung di from tabel yang akan kita pakai ada 3, rekam medis, pasien sama karyawan. Kita akan gabung di sini where rekam medis, kita ambil ID pasiennya, kita gabung dengan tabel pasien, kita ambil ID pasien. And kita gabung lagi ke karyawannya, rekam medis, kita ambil ID karyawan dokternya, ID karyawan dokter, kita gabung dengan karyawan, kita ambil ID karyawan, enter. Oke, ini datanya sudah tampil semua, tapi kita akan ambil beberapa saja sesuai dengan dokter yang akunnya login ke halaman ini. Yang pertama misalnya karyawan, kita lihat dulu, kita asumsikan di sini misalnya karyawannya adalah Tome, kita buat dulu dia static dulu, nanti baru kita buat dalam variabel. Misalnya kita kasih ID karyawannya 1. N di sini rekam medis, ID karyawan dokternya kita sama dengan 1. Kita akan tampilkan sesuai dengan tanggal pelayanan. N order by, maksudnya order by rekam medis, tanggal pelayanan. Oke, sudah ada. Maka data rekam medis 3 dengan dokter Tommy Ornebaros yang menanganinya ada 3 data. Oke, untuk query-nya sudah jadi. Berikutnya kita akan copy, kita akan buat view-nya di
halaman dokter. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, di sini kita akan buat view-nya. View di sini misalnya monitoring pemeriksaan. Kita akan copy dari pasien saja. Kita copy dari admin. Yang view-nya kita copy view di misalnya cek versi yang ini saja. Oke. Ini kita copy monitoring pemeriksaan sini. Kita paste. Yang pertama ini kita perbaiki dulu, yang ini kita tidak pakai, nanti baru kita pakai nanti. Yang ini kita hapus, kita hanya pakai satu. Yang pertama query-nya kita taruh dulu, kita paste query-nya dulu. Kita hapus dulu query ini, kita ganti ke query yang kita ambil dulu query ini, copy, kita paste di sini. Oke, sudah. Yang ID-nya ini kita akan ambil dari ID dokter. Karena ID dokternya belum ada, kita buat dulu ID dokternya. Kita buat langsung di atas sini saja. Kita akan buat ID dokter di sini. Variabel ID dokter. Kita akan query di sini. Query-nya select ID dokter, oh bukan ID dokter, ID karyawan, from karyawan, where ID karyawan sama dengan oh bukan ID karyawan tapi email karena kita mau ambil dari session, variabel email ini kita akan bungkus dia pakai string. Oke, sudah. Kita akan buat di sini yaitu email. Kita akan ambil dari variabel session yang name-nya adalah email dokter. Oke, save. Ini kenapa ini? Oh, ini betul karena fungsi kita ini mengembalikan array numerik. Kita ambil di indeks pertama yaitu 0 dan kita langsung ambil ID karyawannya, ID karyawan. Oke, simpan. Sudah berhasil. Yang pertama ini kita akan lihat dulu. Yang ini ID rekam medis, tanggal pelayanan. Kita buat headernya ID rekam medis ini tanggal pelayanannya, tanggal pelayanan, tanggal pelayanan, ID pasien, nama, ID pasien, yang ini pasien, kita kasih pasien saja, pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, ini kita rapi dulu nih. Ini tempat lahir pasien, tempat lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, sudah. Ini nomor. Yang pertama adalah nama, yang ini nama, tanggal pelayanan, oh bukan nama. Yang pertama itu ID rekam medisnya, ID rekam medis, tanggal pelayanan, tanggal pelayanan,
ID pasien, yang ini ID pasien, ID pasien ini nama, iya betul, tempat lahir, tanggal lahir, kita ambil dari sini saja, copy nama, tempat lahir, tanggal lahir. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, yang nama, tempat lahir, kita kasih keluar dari tanggal saja. Ini tempat lahir, tanggal lahir sama jenis kelamin. Ini jenis kelamin. Oke, sudah, kita save. Yang ini kita hapus dulu saja untuk tag A nya, kita save, kita coba refresh. Oh ya betul, kita baru buat view nya, kita belum display ke user interface. Kita masuk lagi dulu, kita akan display di user interface nya monitoring pemeriksaan. Ya betul, monitoring pemeriksaan. Kita akan buat dia 12 kolom. Kita akan buat satu row di sini, row kita pakai call min md min 12. Oke, kita akan include di sini, include kita keluar, masuk ke view, masuk ke monitoring pemeriksaan, kita save, coba kita lihat lagi. Oke, datanya sudah berhasil masuk untuk monitoring pemeriksaannya. Berikutnya kita akan buat tombol satu pemeriksaan untuk dia redirect dia ke pemeriksaan lanjutan sih. Jadi di view kita buat di oh ya betul, view sini ini modal kita hapus dulu karena modal kita tidak pakai. Ya ini modal kita hapus. Oke, kita akan buat satu tombol di sini, tag A, yang mana ke pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lanjutan titik php. Kita sambil mengirimkan parameter key yang nilainya adalah kita buat ke tag php, echo variabel d yang name nya adalah ID rekam medis. Oke, save. Coba kita refresh. View ini view email dokter. Pemeriksaan lanjutan, save. Dia ke aksi, ya betul, kita refresh. Pemeriksaan lanjutan, monitoring pemeriksaan. Oke, sudah betul. Coba save dulu. Oh, ini jaringan saya ini kenapa? Kita hubungkan ke jaringan dulu supaya dia ngeload ulang bootstrapnya. Connect. Kita tunggu dulu jaringannya. Oke, sudah. Kita refresh. Oke, ini aksi kenapa belum ada? TR ini kita hapus dulu. Text mode. Save. Oh ya betul, sudah ada. Kita lupa string di sini, yaitu periksa. Oke, refresh. Oke, sudah berhasil. Kita klik, maka dia ke pemeriksaan lanjutan, dikirim parameter key dengan nilai ID rekam medisnya. Oke, berikutnya kita akan buat satu validasi di sini, kasih tahu ke dokter supaya yang belum periksa itu kita kasih warnanya beda. Kita kasih backgroundnya
warning supaya dia tahu, dokter tahu. Kita akan cek berdasarkan di sini ya, jenis perawatan sini. Jenis perawatan jika dia nol, maka dia belum periksa, berarti kita kasih warna backgroundnya beda dari yang lain. Kita masuk lagi source code kita akan buat dia di TR sini. Kita buka tag PHP, kita kasih Zika kita buat satu ternary saja supaya dia rapi. PHP kita akan buat di sini jika kita sederhanakan saja variabel d yang tipenya adalah jenis perawatannya. Kayaknya jenis perawatan belum ada nih di query-nya kita ini. Coba kita lihat dulu. Ini copy, SQL, dia di sini ada dokter satu. Oke. Iya betul, jenis perawatan. Ya betul, jenis perawatannya belum ada. Kita akan edit inline. Kita tambahkan satu di sini, yaitu rekam medis. Kita ambil jenis perawatan, save. Oh, waduh, ini saya malah download lagi. Kita go. Oke, kita sudah dapat jenis perawatannya di sini. Kita akan masuk lagi ke source code kita tambahkan jenis perawatan di bagian sini. Kita kasih rekam medis jenis perawatan. Oke. Kita akan kasih kondisi di sini jika jenis perawatan, jika dia ada maka kita akan echo di sini, echo langsung saja kelasnya kita buat begini saja, kelas. Oke, kelasnya adalah PG kita kasih warning. Oke, titik koma. Ini kenapa expected dia jika jenis perawatan is null. Kita lupa lagi satu, jika dia nilainya adalah null jika dia null maka kita tampilkan ini echo. Jika ini kenapa dia masih error is null, echo. Kelas, coba kita lihat, kita kasih ke bawah dulu. Ini jika dia is null maka kita tampilkan ini di mana ini? If is null, echo, save. Oke, betul, sudah betul. Kita coba save, errornya sudah hilang. Kita refresh. Oke, sudah berhasil. Misalnya ID rekam medis 30, kita lihat, coba browse. Oke, yang ini ID rekam medis 30, jenis perawatannya null. Maka dia belum periksa. Supaya dokter tahu pasien mana yang belum diperiksa, maka dia klik, dia akan lanjut ke pemeriksaan lanjutan dengan mengirimkan parameter ini. Baik, untuk halaman monitoring pemeriksaan sudah. Berikutnya kita akan ke pemeriksaan lanjutan, halaman pemeriksaan lanjutan. Kita akan buat dulu query-nya supaya nanti kita displaynya gampang. Kita buat dulu query-nya di sini saja. Kita akan SQL, kita akan select, kita tidak tampilkan semua tapi kita tampilkan beberapa data saja. Select rekam medis, kita ambil ID rekam medisnya,
rekam medis, kita ambil ID pasiennya, rekam medis, kita ambil ID pasien, rekam medis, bukan rekam medis, pasien, kita ambil namanya, nama pasien, titik nama, kita akan ambil selanjutnya jenis kelamin pasien, kita ambil jenis kelamin, pasien, tanggal lahirnya, pasien tanggal, rekam medis, tanggal pelayanan, yang berikutnya adalah tanggal pelayanan, keluhan awal, rekam medis, keluhan awal, rekam medis, tinggi badan, rekam medis, berat badan, rekam medis suhu, rekam medis, kita ambil tensinya, berat badan, suhu, tensi, rekam medis, catatan hasil lab, rekam medis, catatan alergi obat, catatan alergi obat. Berikutnya adalah catatan alergi makanan, rekam medis, catatan alergi makanan, jenis perawatan. Di jenis perawatannya, rekam medis lama sakit, rekam medis status perawatan, sama rekam medis tanggal kontrol. Rekam medis tanggal kontrol. Oke, from rekam medis pasien, kita akan gabung di sini where, gabung dua tab ini kayak tadi, yaitu rekam medis, kita ambil ID pasien, kita sama dengan pasien, kita ambil ID pasien, kita akan kita akan tampilkan sesuai dengan rekam medis, kita ambil ID rekam medisnya yang dikirim melalui sini 30, misalnya kita taruhlah sama dengan 30. Go. Oke, datanya sudah muncul semua. Ini adalah data untuk pasiennya. Oke, pasien dengan ID rekam medis 30. Berikutnya kita akan buat view-nya di halaman pemeriksaan lanjutan. Di pemeriksaan lanjutan sini kita akan bagi dua kolom, yang di samping sini nanti untuk form inputnya, yang di samping sini nanti untuk tosnya. Berikutnya kita buat dulu tosnya di sini, tapi kita buat dulu yang dua tombol supaya dia ke halaman diagnosa sama halaman resep. Kita masuk dulu ke source code kita. Dia di pemeriksaan lanjutan. Ini kita akan bagi di sini row, kita bak kolom min md min 4 lah, kontrol
Ctrl V. Oke. Kita akan buat di sini. Yang pertama kita buat satu tombol, tapi kita akan buat tombolnya panjang, maka kita kasih dia displaynya kita langsung tombol saja, tag A ke diagnosa, halaman diagnosa sini, diagnosa titik php, sambil kirim variabel key yang nilainya adalah ID rekam medisnya, tapi ini nanti paste. Ini diagnosa, ini reset, diagnosa ini reset. Oke, save. Coba kita lihat dulu. Oke, dia sudah di sini. Kita akan tambahkan kelas untuk tombolnya. Kelasnya btn, kita kasih info. Yang bawah juga btn, kelas dulu, kelas btn min info. Oke, save. btn min info. Oke, kita akan buat dia cari 2 kolom di sini. Berarti yang ini kita kasih di pembungkusnya, kita kasih displaynya grade. Oke, sudah ada. Kita kasih jangan margin, kita kasih gap saja, gap 2. Oke, sudah ada jaraknya. Diagnosa, DK diagnosa, ke reset, DK reset. Oke, tombolnya sudah berhasil. Berikutnya kita akan buat toastnya di atas ini. Kita masuk lagi ke source code itu supaya kita buat toastnya. Oke, untuk toastnya ini kita ambil dari user interface-nya Routinap. Jadi mana ini? Oke, Routinap sini. Yang toast ini kita ambil yang ini. Kita ambil yang sudah ada. Copy. Kita taruh di atas ini saja. Oke, toastnya. Yang berikutnya kita ambil JavaScript-nya di sini. Copy, taruh di sebelum tutup, sebelum JavaScript-nya kita. Yang ini kita hapus dulu. Oke, yang pertama adalah informasi pasien, kita kasih data pasien saja, ID rekam medis. Tapi sebelumnya nanti kita akan buat save. Oke, ini karena masih error, kita buat dulu query-nya supaya kita ambil data-datanya. Query-nya yang sudah kita buat di sini. Oke, kita akan buat di atas ini saja. Ini kita kasih variabel data pasien. Data pasien kita akan query di sini, query variabel, kita akan ambil query-nya ini, paste. Oke. Untuk ID rekam medis ini kita ambil dari variabel ID rekam medis. Kita ambil langsung yang, karena fungsi ini lagi-lagi dia mengembalikan array numerik, kita ambil indeks pertama yaitu 0. Oke, ini ID rekam medisnya. Kita ambil dari get-nya, yaitu kita pakai variabel get. Parameternya adalah key, yang ini. Key ini. Dia simpan ke ID rekam medis, nanti dia ganti di angka 30 tadi itu. Simpan. Kita coba lihat datanya.
Fadam di sini misalnya data pasien, titik enter, refresh. Oke, data pasiennya sudah tampil semua di sini. Tapi kita tidak mau tampil data pasien seperti ini, kita akan tampilkan dia di toast sini. Kita akan masuk ke source code kita. Yang pertama kita buat toast body. Di toast body sini pasien. Oke. Yang pertama adalah ID rekam medis, sudah kita simpan di atas sini. Di atas sini ID pasien. Yang pertama kita copy. Oke. Kita copy ke bawah supaya sebanyak mungkin. Yang pertama ini adalah data pasien, dia bukan nama, dia adalah ID pasiennya, pasien. Yang ini pasien. Nama, jenis kelamin, ini nama, jenis kelamin, tanggal pelayanan, tanggal lahir, tanggal pelayanan, lahir, tanggal pelayanan, keluhan awal, tinggi badan, keluhan awal, yang ini tinggi badan, tinggi badan itu TB, ini berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, suhu, tensi, catatan hasil lab. Oke, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan, catatan obat, ini alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, jenis perawatan lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, status perawatan, yang ini tanggal kontrol, yang ini kita hapus. Kita ubah dulu labelnya. Pertama nama, jenis kelamin, ini tanggal lahir, tanggal pelayanan, keluhan awal, tinggi badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, ini catatan alergi obat, catatan alergi obat, catatan makanan, jenis perawatan lama sakit, status, tanggal kontrol.
tanggal kontrol, save, kita refresh yang ini. Oke, yang ini alergi. Oh, alergi sama alergi. Wait, save. Oke, sudah berhasil. Yang ini kita hapus saja data yang atas ini. Oke, sudah berhasil untuk pemeriksaan lanjutan untuk TOS-nya. Misalnya kita ke monitoring pemeriksaan, kita ke Rollis ini. Oke, nama pasiennya adalah Rollis. Oke, untuk grid bagian kirinya sudah. Berikutnya kita akan buat form. Kita form untuk update data. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, untuk formnya kita akan buat di kolom yang sampingnya, yaitu kolom sini kita kasih dia 6 saja. Kita akan buat di sini kolom pertama, yaitu kita akan isi di database. Yang untuk update nih kita akan update ada 4 di sini, yaitu jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, sama tanggal kontrol. Ini hanya dokter yang bisa diisi. Kita akan buat 4 form. Tempat form di sini, form X ini kita keluar, controller kita masuk ke update pemeriksaan lanjutan ini. Controller update pemeriksaan lanjutan .php. Metodenya kita kasih post. Oke. Kita akan buat satu di sini, input min group, kita kasih margin bottomnya 2, kasih span di sini, kelasnya adalah input min group text. Kita akan kasih jenis perawatannya, jenis perawatan. Oke, jenis perawatan, tapi jenis perawatannya ada rawat jalan sama rawat inap. Kita akan buat formnya jadi select input. Kita kasih select di sini, name-nya adalah, kita kasih jenis perawatan, dan ID-nya kita hapus, kita kasih kelasnya form select. Kita kasih required. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita kasih option di sini. Option pertama yaitu nilainya 0. Oke, kita lihat option. Oke, option kedua adalah rawat jalan. Rawat jalan nilainya adalah 1. Jika 2 maka dia rawat inap. Oke, save. Kita coba lihat dulu. Oke, jenis perawatan sini rawat jalan sama rawat inap. Berikutnya adalah lama sakit integer, sama status perawatan, sama tanggal kontrol. Kita copy yang ini saja, copy, paste, kita paste lagi, paste. Oke, ini lama sakit. Lama sakit. Kita kasih input di sini, tipenya adalah number, kelasnya adalah form control. Kasih required, kasih name-nya adalah kita kasih selama sakit.
sakit kita samakan. Ini kita copy saja, yang di bawah sini kita hapus sampai sini. Oke. Paste. Oke. Status perawatan, status status perawatannya, date, name-nya perawatan, status perawatan. Ini ada berapa ini yang masuk? Oke, yang terakhir tanggal kontrol. Ini tanggalnya, date, ada tanggal kontrol. Save. Kita akan buat tombol submitnya. Input tipenya submit, kelasnya btn and success. Kita kasih filingnya simpan, save. Kita coba refresh di sini. Oke, sudah ada semua. Ini jenis perawatan rawat jalan, lama sakit 1 hari, status perawatan yang kita isi, tanggal kontrolnya kita isi, simpan, maka dia akan kirim ke update pemeriksaan lanjutan. Tapi sebelumnya status perawatan ini dia bisa dikosongkan. Dia kita kasih requirednya, kita kasih kosongkan. Ini harus isi, ini juga harus isi. Oke, ini juga harus isi. Yang itu tidak perlu isi. Kita simpan, dia kirim ke update pemeriksaan lanjutan. Yang berikutnya kita akan jalankan form input ini. Kita masuk lagi ke source code kita. Tapi sebelumnya kita kirim juga input yang tipenya adalah ID rekam medisnya. Jadi supaya nanti kita update sesuai dengan ID rekam medisnya. Oh, tipenya hidden. Nah, name-nya yang ID rekam medis, value-nya kita ambil dari tag PHP, echo di sini, ID rekam medis ini kita kasih dia di sini, variabel ID rekam medis, titik koma, save. Kita coba dia ke teks dulu. Oke, sudah ada 1, ID rekam medisnya 1 sesuai yang ini. Kita ubah lagi hidden, save. Oke, dia akan kirim ke update pemeriksaan lanjutan. Yang ini kita akan, yang pertama kita akan copy dari admin saja, controller, update yang ini, copy. Kita akan kasih dia di pasien, ini dokter. Oke, dengan tanpa paste di sini, dia keluarnya dari controller, keluar lagi dari dokter, dia berarti 2 kali. Yang ini lokasinya kita hapus. Variabel 1 adalah jenis perawatan, lama sakit, kit, status perawatan, status perawatan, tanggal kontrol. Ini variabel 4, nama variabelnya ID rekam medis. Oke, update rekam medis
set jenis perawatan, nama variabel 1, jenis perawatan lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol. Tahap copy ini, status perawatan ini, tanggal kontrol. Ini 4 where, ID rekam medis sama dengan nama variabel. Oke, yang ini dia kembalinya 1 kali saja. Oke, dia kembali ke pemeriksaan lanjutan. Dia kirim parameter key. Yang ini adalah nama variabel. Oke, save. Coba refresh. Jenis perawatan rawat jalan. Rawat jalan. Kita pilih hari ini. Tanggal kontrol misalnya tanggal 11, kita simpan. Oh, kebalik. Harusnya yang ini yang tidak bisa dikosongkan, lama sakit 1 hari. Simpan. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat dulu di sini. Browse. ID rekam medisnya adalah 30 ini. Dia jenis perawatan. Ini kenapa masih nol ini? Dia mulai dari jenis perawatan. Iya betul, dia masih nol. Berarti masih salah. Coba kita lihat dulu. Rekam medis. Coba kita vardam dulu di sini postnya. Save. Kita simpan. Kita isi rawat inap. Misalnya ini 1 hari. Ini tanggal 6. Pemeriksaan lanjutan di tanggal 17. Simpan. ID rekam medis, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan. Berarti di name ini yang salah. Status perawatan, status perawatan, tanggal kontrol. Oke, sudah berhasil. Kita coba tes ulang lagi, refresh. Rawat jalan 1. Oke, simpan. ID rekam medis, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol. Oke. Misalnya dari ini kita hapus lagi. Komentar saja. Kita simpan. Coba lihat di database, kita refresh. ID 30 yang ini masih 0. Jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID tanggal kontrol, ID rekam medis. Sudah betul semua. Coba kita copy ini, X dia ke sini, save. Betul semua. ID rekam medis, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol. ID
rekam medis ini harusnya jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrolnya, ID rekam medis. Dia di mana? Coba kita refresh dulu. Yang ini kita kasih mati lagi. Kita refresh. Rawat inap. Ya, hari ini simpan. Oke, coba kita refresh yang ini. Oke, jenis perawatan masih salah. Masih salah, kita coba cek dulu ke source code kita baik-baik. Oke, coba kita baca baik-baik dulu query-nya. Oke, jenis perawatan lama sakit sudah betul. Coba kita monitoring pemeriksaan. Sini kita pilih Venirandus ini. Oh, kayaknya sudah jadi tadi. Kita coba hari ini, tanggal kontrolnya ke tanggal 10. Simpan. Oke, sudah jadi. Berarti tadi itu kita salah data, karena tadi itu kita pilih rules ini. Iya betul, sebenarnya formnya sudah jalan dari tadi. Oke, yang berikutnya kita akan buat value-nya. Kita akan buat value-nya di sini. Jadi di sini jenis perawatan, ya betul. Dan ketik PHP jika variabel di jenis perawatan sama dengan rawat jalan itu dia apa ya, satu dia eho selected ini kenapa ini? Oke, sudah. Yang bawah ini lagi kita ubah lagi, copy, kita akan kasih di sini. Jika jenis perawatannya 2 maka selected. Oke, lama sakit kayaknya sudah ada, ya betul. Value nya kita buka tag PHP echo variabel lama sakit atau apa ini. Oh, data pasien dia berupa array, berarti data pasien kita ambil lama sakit. Oke, ini kita copy ini kita taruh di sini. Dia status perawatan, status perawatan. Oke, yang ini tanggal kontrolnya. Tanggal kontrol save, kita refresh. Oke, sudah. Ini undefined variable d. Undefined variable d. Oh ya betul, dia bukan variabel d melainkan data pasien. Save, refresh. Oke, rawat inap sudah betul. Misalnya rawat jalan,
kita simpan. Jika yang kerawat jalan kita refresh. Oke, sudah berhasil, formnya sudah jalan dengan baik. Baik, untuk video 65 membuat monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter, videonya sudah selesai. Sampai di sini saja, saya Tommy Warnebaros mengucapkan terima kasih.